Pemirsa, bayi darah-darah lahir 11 Februari 2013, lahir prematur bayi membutuhkan perawatan khusus. Darah ini mengalami kelainan pencernaan sehingga tidak bisa menerima asupan. Sementara jajaran rumah sakit menolak untuk merawat dengan alasan neonatal intensive care unit. Jokowi mengatakan fasilitas menunjukkannya berbagai pertanyaan juga pernyataan masyarakat apakah kasus kriminal ini kembali terjadi dan tingkat fasilitas seperti apa yang dibutuhkan untuk mereka yang bukan terutama mereka pemegang jaminan kesehatan. Kita akan cari solusi kejadian sempat tidak terkait sudah ada Herman dan juga dari izin nanti kami Bapak Yusuf sebagai dari kesehatan. Herman mohon dulu bisa seperti apa Pak yang membawa ruangan di rumah sakit saya mengatakan ini adik ini harus membutuhkan ini ya karena di sini tidak adanya cuma infus harus diusahakan gitu. Setelah itu kasih surat rujukan pergi ke rumah sakit negeri. Itu saya ada namanya itu nggak ada pokoknya rumah sakit negeri gitu ya di situ dalam bentuk habis jam 2.30 saya berangkat ke rumah sakit setelah waktu saya sodorkan itu resepsionisnya membuka ya mungkin tidak lama ya kalau rumah sakit sudah penuh tidak ada tapi dia bilang tolong Pak coba ke rumah sakit Cipto gitu yang peralatannya lebih bagus gitu. Nah saya langsung jam 3.30 saya berangkat ke rumah sakit Cipto tapi sampai sana belum buka ya yang untuk itu pelatan EJU itu bukanya jam 6. Setelah saya nunggu sampai jam 6 itu saya bawa surat itu saya sodorkan resepsionis. Surat itu kira-kira diterima 5 menit dia naik ke atas habis itu dia turun dia mengatakan kalau tempat ini sudah penuh tidak ada tempat gitu aja begitu. Jadi semua rumah sakit yang Anda kunjungi mengatakan NICU-nya sudah penuh dengan pasien begitu? Iya sudah penuh ada tempat. Oke, bagaimana tanggapan apa Anda dokter? Di sini juga banyak pertanyaan tentunya dari masyarakat ya. Apakah diskriminasi pelayanan kesehatan kembali terjadi apalagi pada masyarakat yang mungkin dari ekonomi kelas menengah hingga bawah? Baik, yang pertama barangkali kalau kejadian yang diceritakan Pak Herman tadi kakek memang kalau rumah sakit yang bersangkutan merawat dia tidak punya peralatan, kemudian juga tidak punya keahlian itu memang wajib merujuk. Cuman persoalannya rujukan ini tidak terjadi secara bagus begitu. Artinya rumah sakit ini merujuk hanya sekedar melepas pasien gitu, tanpa dia memberikan arahan misalnya rumah sakit mana yang memiliki kemampuan itu, alatnya tersedia dan ruangannya masih ada. Sehingga begitu pasien yang dalam kategori mungkin ini gawat ya, darurat ya, itu bisa langsung tertangani. Itu sebetulnya ada peraturan wajibnya nggak sih, Pak? Maksudnya yang ya kalau misalnya memberikan surat rujukan ya sudah tahu gitu ini rumah sakitnya kemana gitu Pak. Di dalam undang-undang itu tidak disebutkan di undang-undang. Mestinya aturan-aturan seperti itu harus pemerintah memberikan aturan pelaksana gitu. Bahwa merujuk itu harus dengan keterangan bahwa yang dituju itu harus sudah siap dan diketahui oleh pasien bahwa itu bisa menerima. Kalau itu tidak dilakukan seperti itu, terjadi seperti sekarang ini. Begitu dirujuk, keluarga pasien tidak tahu dia harus kemana, dia harus cari-cari. Padahal mungkin kondisinya darurat dan harus cepat ditolong. Saya cukup bahagia mendengar bahwa Kementerian Kesehatan gitu ya dan Wakil Gubernur DKI mengatakan nanti ke depan akan dibentuk sistem online. Saya pikir ini
bagus tapi agak terlambat. Sudah banyak pasien yang seperti itu dirujuk tanpa tahu kemana rumah sakit yang bisa nerima, Baik. sehingga terjadi peristiwa seperti Ya, itu. jadi nanti ada sistem online dari Kementerian Kesehatan. Ya, Kita akan ya. bahas lebih lanjut pemirsa, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Kami sudah bergabung perwakilan dari DPR Komisi Kesehatan, Norio. Selamat pagi. Selamat pagi, Marisa. Bagaimana analisa Norio terhadap kasus ini? Iya, kalau saya melihatnya adalah saya heran gitu. Biasanya kalau ada seorang ibu melahirkan, itu biasanya satu paket. Artinya menyelamatkan ibu dan bayi. Nah, artinya pada saat sebelum diputuskan untuk melakukan sesar kepada ibu, pasti akan ketahuan dari USG dan lain sebagainya kondisi janin. Jadi kalau mau melahirkan harus sudah ada antisipasinya. Saya heran kok ini ibunya melahirkan, tapi kemudian fasilitas untuk anaknya belum disiapkan untuk NICU. Saya bisa memahami perasaan keluarga. Jadi walaupun sudah diberitahu kondisi anak tidak baik, misalnya kondisi bayi tidak baik, tetapi tidak ada lagi rasa penasaran kalau sudah diberikan pelayanan yang maksimal. Selanjutnya kan bertawakal kepada Allah untuk hasilnya. Tapi yang penting ini sudah tertangani, dan kalau sudah diupayakan tidak bisa, ya sudah. Namanya manusia kan hanya bisa berusaha. Namun ini kan menjadi rasa penasaran karena harus mencari fasilitas itu, dan masyarakat pun bersimpati melihat bahwa satu keluarga ini harus berusaha untuk mencari. Saya rasa sebenarnya ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama adalah kasuistiknya itu dulu, gitu ya, kejadian di rumah sakitnya itu dulu. Baru kemudian nanti kita telaah lagi tentang sistem fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Jakarta ini. Nah, itu artinya problem turunan yang nantinya akan berdampak kepada pasien-pasien lain atau calon-calon pasien lain, gitu. Nah, itu kira-kira Pak Fakih, sebetulnya standar rumah sakit itu seperti apa sih, terutama dalam penanganan bayi prematur? Begini, jadi penanganan yang khusus seperti itu memang harus memerlukan neonatal intensive care unit. Persoalannya sekarang memang apakah pemerintah sudah mendata? Gitu. Mestinya kan ada data yang menjelaskan bahwa di suatu areal seperti Jakarta ya, ini kan Jakarta ini potret kota paling modern di Indonesia. Kalau sudah Jakarta seperti ini, kita tidak tahu lagi di kota-kota yang lain yang jauh lebih tidak modern dibanding Jakarta. Artinya pemerintah harus punya data berapa sih kira-kira kejadian ini kan kelainan bawaan lahir dari angka kelahiran keseluruhan. Dari angka itu kemudian pemerintah harus tahu berapa sih kira-kira kejadian penyakit itu dan berapa unit yang harus disediakan. Ya, betul sekali. Nah, sekarang menurut Anda, dengan data yang Anda tahu gitu ya, dari Ikatan Dokter Indonesia, sebetulnya sudah berapa persen sih rumah sakit di Jakarta saja gitu misalnya, yang sudah lengkap nih untuk menangani kasus-kasus seperti ini, gitu. Berapa persennya, Pak? Yang saya dengar dari sekian rumah sakit itu hanya tersedia sekitar 140-an untuk NICU ini. 140 untuk NICU, dari total berapa rumah sakit? Dari total, saya tidak tahu data rumah sakit kan, tapi angka kelahiran di Jakarta ini sekitar 1.000 lah. Per hari ya, per bulan ya. Nah, itu kira-kira mungkin angka kasus-kasus sakit seperti ini kelainan bawaan sekitar 1% gitu. Kalau itu terjadi, angkanya bisa diperhitungkan harus siap berapa alat itu. Nah, sekarang dengan sistem yang diterapkan KJS ya, KJS ini kita tahu bahwa KJS hanya menyediakan yang kita dengar pembiayaan gratis bagi warga miskin ya. Yang saya dengar mestinya 4,6 juta penduduk di Jakarta ini yang harus ditanggung itu, tapi sekarang masih sekitar di cover 600.000. Bayangin dengan di cover 600.000, ini pelayanan sudah membludak ya, sehingga penuh semua rumah sakit. Saya tidak tahu apakah pemerintah DKI sudah memperhitungkan dengan kebijakan begini, apakah hanya pembiayaan yang disediakan, ataukah sudah memikirkan kepada hal-hal yang teknis operasional, misalnya sistem pelayanan. Saya tidak tahu apakah itu sudah disiapkan. Biaya NICU ini berapa sih, Pak, sebetulnya? Antar rumah sakit bervariasi ya. Tetapi dengan KJS ya, dengan KJS ini kan kalau di Jakarta sudah dibebaskan. Ya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa pelayanan NICU ini kalau misalnya KJS itu kan meliputi pelayanan kelas 3 gitu, Pak. Ya. Nah, sementara NICU ini ada yang mengatakan ini kan masuk ke kelas 1 gitu. Apalagi sekarang dengan adanya KJS ini juga masih ada rumah sakit yang akhirnya nunggah gitu, Pak. Nah, gimana dong? Begini, NICU ini adalah pelayanan kesehatan yang sifatnya darurat.
Kalau menurut aturan undang-undang itu harus dikerjakan. Tidak ada kelas 3, 2, atau 1. Harus dikerjakan, nggak boleh ditolak. Kalau itu... Nah, tapi pada faktanya ditolak ya Pak. 8 rumah sakit loh Pak, ada yang mengatakan 10 rumah sakit nolak gitu Pak. Kalau dari yang saya tahu, penolakan itu bukan menolak untuk merawat, tetapi karena penuh. Persoalannya penuh, fasilitasnya sudah betulkah dipakai. penuh atau tidak? Kalau nolak kalau bagaimana? 8-8-nya penuh, no? Iya. Saya kemarin mengikuti berita bahwa katanya pihak dinas kesehatan kan sudah memanggil semua rumah sakit yang sudah dikontak oleh pihak keluarga kan. Saya tidak tahu lah, katanya memang itu penolakannya lebih bersifat karena pada saat melihat surat rujukan di situ ada khusus kan, kalau merujuk otomatis meminta kepada teman sejawat fasilitas bayi ini untuk NICU, pasti clear di situ apa permintaannya. Jadi pasti pihak rumah sakit pada saat membaca, oh nggak ada kita fasilitas itu. Ini kan baru asumsi-asumsi ya, karena kan saya tidak tahu hasil pertemuan langsung itu. Tetapi begini, saya ingin menyikapi kalau ada kemungkinan penuh, ada kemungkinan alat tidak ada, berarti sebenarnya payung masalahnya itu memang bahwa pada saat sebelum menerapkan kebijakan, apapun lah itu, BPJS nanti, itu secara nasional, KJS sekarang yang sudah diterapkan di DKI. Sekarang kita bayangkan, November diluncurkan program ini, Maret nih anggaran cair. Tetapi saya tidak tahu karena itu bukan mitra saya, Pak Jokowi bukan mitra saya, tapi DPRD. Tetapi apakah dalam beberapa bulan ini sudah dilakukan satu sosialisasi? Kalau ditunjuk rumah sakit sudah, kalau nggak salah 88 rumah sakit. Tetapi apakah dalam penunjukan itu juga jelas kamu dapat penambahan bed segini ya, kamu dapat penambahan SDM segini ya, kamu dapat alat segini ya, nanti SDM untuk mengoperasikan alat juga segini. Saya tidak tahu apakah penunjukan itu satu paket. Nanti kira-kira ada rapat dengan pendapat ya? Kalau dengan Kementerian Kesehatan kita selalu rapat kerja dan untuk salah satu ini. Tapi kalau untuk yang kasus ini saya rasa ini lebih ke pihak DPRD untuk memanggil Dinas Kesehatan Provinsi. Dan saya rasa Dinas Kesehatan Provinsi ya harus menyampaikan segamblang mungkin bahwa dalam beberapa bulan pelaksanaan KJS harus ada evaluasi. Namun biasanya ini ada kecenderungan di Jakarta. Kalau ketemu Pak Jokowi lupa. Ingatnya cuma, oh Pak Jokowi foto bareng, cium tangan. Ada kalau saya turun ke kader-kader kesehatan di puskesmas, keluhannya misalnya 100 orang nih. Bu, KJS gimana Bu ya? Saya bingung nih sebagai kader rumah sakit membludak. Ibu udah ketemu Pak Jokowi? Belum. Kalau mau ketemu pasti Ibu mau foto bareng kan? Saya bilang, pasti orang lupa dengan masalah. Saya bilang kalau mau Pak Jokowi itu. Nah kita juga tentunya jangan lupa dengan masalah kalau sudah ngomongin Pak Jokowi. Jangan lupa dialogkan itu. Pasti Pak Jokowi juga berharap input kan. Ini kan kebijakan beliau. Kita harus 3 bulan ini dulu. apa? Kita harus break dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini. Mengenai kasus darah-darah, Pak Herman, tadi kan Norio juga sempat mengatakan bahwa ini kok kayaknya manajemennya ribet gitu ya. Pak Herman pada saat mengalami ini bingung nggak dengan manajemen yang terjadi, pelemparan-pelemparan ini? Saya sih tidak bingung. Cuma yang saya pikirin ya itu, cucu saya itu gimana caranya bisa selamat gitu. Terus saya juga udah usaha yang rumah sakit kayak harapan kita gitu. Dulu saya datang sana juga mengatakan, kenapa Pak Herman yang datang kemari bukan baby susternya? Tapi kalau baby susternya sini mungkin mungkin ada tempat gitu. Tapi Bapak Herman sini gini, kalau Bapak Herman gini aja, Bapak ini kemungkinan ada tempat, mungkin ada yang bilang mungkin nggak ada tempat gitu. Karena Bapak yang datang gitu? Iya, seharusnya itu baby susternya. Jadi seharusnya perwakilan dari Zahira gitu maksudnya? Iya, habis itu, tapi suratnya juga terima di rumah sakit harapan kita itu. Begitu dibuka juga tidak lama tuh nggak tahu dia mengatakan, maaf Pak, sini udah penuh gitu. Oke, nah ini berarti surat rujukan tidak kuat begitu, Pak Fakih. Menurut Anda mengenai kasus ini, analisa Anda seperti apa? Surat rujukan tidak kuat dan harus membawa perwakilan dari Rumah Sakit Zahira begitu? Pada hal-hal yang darurat, ya, memang surat rujukan kadang harus didampingi oleh tenaga medis. Tetapi persoalannya secara keseluruhan, Mbak ya, ini secara sistematis mestinya kita harus membenahi sistem pelayanan. Harus membenahi sistem. Yang pertama tadi oke lah, ada sistem online rujukan ya, supaya cepat dan mudah bagi pasien ya, selain rujukan yang tertulis. Tetapi lebih besar dari itu, kita harus benahi sistem pelayanan mau tidak mau. Seperti apa membenahi sistem begini, kalau
pada dasarnya sistem kesehatan itu ada dua besaran, sistem pembiayaan dan sistem pelayanan. Ya. Yang kita pikirkan sekarang ini, termasuk KJS, mohon maaf ya, termasuk BPJS sekarang yang akan jalan, itu hanya sistem pembiayaan saja yang ramai dibicarakan. Tapi sistem pelayanan belum kita pernah sentuh. Padahal sistem pelayanan itu penting, apakah itu standar pelayanan, fasilitas yang harus disediakan, kemudian tenaga ahli yang harus terus ditingkatkan mutunya, kemudian sistem penapisan. Mestinya rumah sakit yang di Jakarta ini tidak perlu membludak. Hanya kasus-kasus yang penting itu yang harus dirujuk ke rumah sakit sehingga kasus penting ini tetap dapat tempat gitu, tidak penuh tempatnya. Penapisan itu perlu di layanan primer sebagai gatekeeper. Dan pelayanan primer ini saya pikir mampu mendeteksi awal. Seperti dengan USG dan dokter di layanan primer sudah mampu, sudah kompeten melakukan itu. Untuk USG ya. Rupanya mungkin ini yang tidak dibenahi. Sehingga banyak pasien yang banyak ke rumah sakit, yang mestinya di rumah sakit itu hanya diperlukan pasien-pasien yang sangat penting, darurat dan gawat dan penyakitnya harus ditangani di level-level sekunder dan tersier. Oke, jadi ini perbaikan sistem pelayanan. Kalau dari Norio kira-kira solusinya seperti apa? Sebenarnya saya sependapat ya, saya sebenarnya agak kurang setuju bahwa dalam persiapan BPJS saja misalnya, itu memang Komisi 9 bantu memfasilitasi, tapi memang yang lebih diributkan adalah pembiayaan, premi dan lain sebagainya. Saya khawatir dalam penentuan premi itu tetapi melupakan aspek-aspek seperti satu, kesejahteraan dokter. Bukan kesejahteraan yang muluk-muluk loh, dokter kan gatekeeper ya, gitu. Paling tidak itu harus ada angka nominal yang masuk akal saja. Di negara kita sekolah dokter kan tidak gratis. Itu loh yang saya harus ingat. Kenapa terus mereka menjadi bertanggung jawab atas seluruh rakyat Indonesia, harusnya bisa menjadi tanggung jawab pemerintah. Arti kata kan seperti itu. Nah, yang kedua adalah Komisi 9 itu selalu komit. Bahkan untuk tahun ini saja, Komisi 9 memberikan anggaran, sepakat ya dengan badan anggaran itu sebesar 1T, itu untuk persiapan BPJS. Di antaranya adalah untuk Fasiankes itu tadi, termasuk bed, SDM, artinya perlu dong TOT atau apalah, bentuk-bentuk pelatihan-pelatihan yang bisa memberikan kemampuan kepada seluruh tenaga kesehatan yang nanti akan berperan di dalam pelaksanaan BPJS. Nah, kemudian alat. Jadi saya khawatir nih ya, dengan KJS, dengan BPJS, semua orang bisa ke rumah sakit. Tetapi ibaratnya hanya datang dan telentang. Terus ngapain? Gitu loh. Kayak misalnya nih RSUD. RSUD ini kalau saya dapat data, itu sekitar 355M belum dibayarkan Pemprov ke mereka kan. Jadi saya membayangkan rumah sakit di Jakarta. Mereka masih dihutangi. Ini sayangnya waktunya sudah habis, saya sudah diteriakin terus dari atas. Jadi semoga waktu ini nanti akan segera terselesaikan. kita bisa gunakan untuk perbaikan sistem pelayanan. Terima kasih semua narasumber telah bersama kami di 11 Show.